Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mahfuzah. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi sebagai ilmu. Kata geologi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu goes yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentukan bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi, bawah permukaan maupun yang terjadi di atas permukaan. Sejarah perkembangan ilmu geologi. Aristoteles pada 2300 tahun yang lalu mengemukakan bahwa batuan terbentuk karena pengaruh bintang-bintang, sementara gempa bumi terjadi karena meledaknya udara yang padat di bumi karena adanya proses pemanasan oleh pusat api. Frank D. Adams dalam Geological Science Devor 1938 mengemukakan bahwa selama masa pertengahan Aristoteles dihormati sebagai kepala dan pimpinan semua filsuf yang pendapatnya pada subjek apapun merupakan hukum dan hasil akhir. Jejak-jejak awal ilmu geologi juga dibuktikan dalam sketsa tinta seniman besar Leonardo da Vinci 1452-1919 yang secara hati-hati menggambarkan bentuk batuan dalam sketsa untuk memahami bentuk alam di bumi. Ruang lingkup geologi oleh berbagai macam unsur yang paling terintegrasi dan tidak hanya didominasi oleh batuan, air, atau udara saja. Ruang lingkup ilmu geologi terdiri dari 3 lingkup utama, yaitu hydrosfer, atmosfer, biosfer. Ketiga lingkup kemudian membentuk satu lingkup yang disebut biosfer. Cabang ilmu geologi: A. Geomorfologi. B. Kristalgrafi dan mineralogi. C. Petrologi. D. Mineral optik dan petrologi. E. Selenotologi. F. Sedimentologi. G. Stratigrafi. H. Geologi struktur. I. Geologi terapan. Interior bumi. Struktur dalam bumi berdasarkan komposisi. 1. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. 2. Mantel. 3. Kerak bumi dibagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Bumi berdasarkan kajian reologi. Bumi berdasarkan kajian reologi terbagi menjadi 3. 1. Mesosfer. 2. Atmosfer. 3. Litosfer. Bidang-bidang konstitinu. A. Bidang muhu merupakan bidang atas antara lapisan kerak bumi dan mantel atas. B. Bidang Gutenberg. Dinamakan tersebut karena seorang ahli gempa yang berasal dari Jerman yang bernama Benoit Gutenberg menemukan batas lain, bidang di mana gelombang P dibelokkan, atau bidang di antara mantel dan inti bumi disebut bidang kontinu, dikontinu Gutenberg atau bidang Gutenberg. Batuan beku. Batuan beku. Batuan ini terbentuk dari pembekuan magma, yaitu cairan silikat yang bersifat mobil dan suhu berkisaran 1500 sampai 2500 derajat Celcius. Batuan beku yang berdasarkan cara keterdapatannya dibagi menjadi 2, yaitu batuan beku intrusi dan batuan beku ekstrusi. Batuan beku intrusi adalah batuan yang berasal dari pembekuan magma di dalam bumi, disebut juga batuan volcanic. Sedangkan batuan ekstrusi adalah batuan beku yang berasal dari pembekuan magma di permukaan bumi, disebut juga batuan vulkanik. Berdasarkan kontak dan batuan sekitarnya, tubuh batuan beku intrusi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu concorde dan discordor. Concorde adalah
intrusi yang sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya, sedangkan diskordor adalah intrusi yang memotong perlapisan di sekitarnya. Batuan sidemen. Batuan sidemen berasal dari bahasa Latin yaitu sedimentum dengan endapan yang digunakan untuk material padat yang diendapkan oleh fluida. Sidemen adalah batuan yang terbentuk sebagai hasil dari rombakan lainnya seperti batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sidemen itu sendiri melalui proses pelapukan, erosi, pengangkatan, dan pengendapan yang pada akhirnya mengalami proses intifikasi atau pembentukan. Sifat-sifat batuan sidemen. 1. Adanya bidang pelapisan. 2. Bersifat klasik atau berbutir. Ketiga, terdapat jejak atau bekas kehidupan. Keempat, selalu non-mineralik. Itu penjelasan tentang geologi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.